Halo kawan-kawan semuanya, senang sekali saya Made Artayasa bisa kembali membuat sebuah video menyambung video-video kemarin tentang banyaknya pekerjaan di Switzerland, di mana beberapa pekerjaan itu sangat mudah untuk didapatkan jika kalian tidak milih-memilih ataupun gengsi untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi dalam konten ini akan saya ceritakan pengalaman saya interview pertama untuk mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai seorang tukang pijat di Switzerland. Gimana? Dan apa saja yang ditanya? Inilah dia liputannya. Nah, kawan-kawan semuanya, pada saat saya pertama kali menerima telepon dari company di mana saya nanti akan bekerja, yaitu sebuah spa yang ada di Zurich, Switzerland, mereka menelpon kapan saya bisa datang ke sana. Nah, akhirnya kita membuat sebuah date kapan dan mereka bisa juga untuk menginterview saya. Akhirnya suatu tanggal sudah saya tentukan dan akhirnya saya ke situ diterima dengan sangat bagus tanpa saya juga membawa data-data biodata saya yang asli meskipun saya sudah mengirim secara online sebelumnya. Jadi mereka sudah membaca sebelumnya, tapi in case nanti mereka meminta yang asli ataupun biodata yang lain, akhirnya saya um, mempersiapkan saja juga di tangan. Jadi mereka menerima dengan bagus, disediakan minum dan seperti mungkin seperti karyawan-karyawan lainnya. Nah, pertanyaan pertama yang mereka katakan, dia bilang welcome to our team, karena pada saat itu saya masih mempergunakan bahasa Inggris. Karena persyaratan untuk bekerja di tempat itu mereka tidak mengutamakan bahasa Jerman, meskipun di Zurich sebenarnya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan itu harus menguasai bahasa Jerman ya, apalagi pekerjaan kalian nanti berhubungan dengan tamu. Nah, mereka bilang welcome to our team. Mudah-mudahan kamu bisa suka nanti kerja di sini. Itu kayaknya saya sudah diterima gitu ya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya mereka menanyakan kamu mau kerja berapa persen. Nah, mereka cuma mengasih pilihan saya itu, kamu bisa kerja 70%, kamu bisa kerja 80%, tapi mereka mengharapkan saya itu bekerja 100%. Itu artinya 5 hari dalam seminggu. Jadi satu kali datang itu 8 jaman gitu. Nah, kalau kerja 100%, menurut dia, saya itu bisa memberikan harga saya. Maksudnya bisa memberikan berapa gaji yang kamu mau dengan pengalaman kamu, dengan sertifikat-sertifikat kamu yang punya. Karena menurut dia, sertifikat-sertifikat yang saya ambil atau saya dapat di Bali itu sangat bagus dan sangat dibutuhkan di spa ini gitu. Karena pada saat itu saya sudah mempelajari hot stone, sudah bisa Bali massage, sudah bisa Thai massage, sudah bisa lomi-lomi massage, sudah bisa facial, itu pun
baru saya pelajari dan belum pernah saya praktikkan, karena pada saat itu saya sebenarnya tidak kepingin jadi tukang massage, tapi saya kepingin mempunyai sebuah spa di Bali. Makanya saya banyak sekali dari dulu sudah belajar berbagai massage, juga mempelajari tentang manajemen perspaan dan lain sebagainya. Tapi keberuntungan membawa lain, saya bisa tinggal di Switzerland. Nah, akhirnya interview berlanjut, saya tidak bisa memberikan berapa harga ataupun gaji yang saya harus berikan ke mereka, ke dia. Hanya dia memberikan perkiraan-perkiraan ya. Akhirnya saya bilang 4.500. Nah, akhirnya disetujui 4.500 Swiss franc. Kalau dirata-ratakan dengan kurs 14.000 rupiah per Swiss francnya, jadi sekitar 63 jutaan gitu. Nah, bagi saya 4.500 Swiss franc pada saat itu benar-benar gaji yang fantastik ya buat saya, karena sebelum saya datang ke Zurich, saya tuh kerja dulu di kapal pesiar dengan 12 jam kerja ya, 6 jam pagi, 6 jam di pagi hari, 6 jam di sore sampai malam. Nah, itu di kapal pesiar dulu saya kerja 7 tahun di kapal pesiar sebelum saya ke Switzerland. Nah, jadi perbandingan kerja di kapal pesiar sama di Zurich itu sangat jauh berbeda ya. Dan di sini kita ditawarin berapa jam kamu kerja, berapa gajinya, berapa kapan saja kamu mau libur. Nah, pada saat saya menyatakan 4.500, mereka sangat setuju. Mungkin itu menurut mereka terlalu kecil buat 100% kerja. Jadi mereka oke-oke aja 4.500 untuk 100% saya kerja ya. Jadi artinya 5 kali dalam seminggu, atau rata-rata 150 sampai 156 jam dalam sebulan. Nah, setelah saya menandatangani itu, mereka meminta schedule 2 bulan pertama, hari-hari apa aja yang kamu mau libur. Nah, itu juga buat saya juga terkesan ya, kita dikasih libur, kita bisa memilih kapan kita bisa berlibur, kapan kita bisa tidak kerja di situ. Nah, akhirnya ya saya pulang diskusi kapan dengan partner saya, kapan saya bisa libur, nanti kita bisa bareng holiday gitu ya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan pertama yang diajukan pada saat saya mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah spa di Zurich, Switzerland. Nah, setelah mengadakan interview dan setuju dengan gaji yang saya ajukan, dan mereka juga setuju dengan syarat saya harus bekerja 100%, karena mereka membutuhkan male terapis ya. Pada saat itu mungkin di Zurich susah untuk mencari male Asia terapis gitu. Tapi kalau sekarang di tahun 2020 ini udah beda situasi ya. Dulu memang benar orang Asia itu yang kepingin jadi terapis itu benar-benar harga mahal pada saat itu. Jadi sebuah keberuntungan di tahun 2006 sampai 2007 itu Asia yang kepingin jadi terapis itu benar-benar harganya mahal. Nah, terus setelah disetujui dengan kontrak itu, akhirnya saya diperkenalkan sama beberapa karyawan-karyawan, baik itu dari accounting, ini adalah new our team, kemudian diperkenalkan
sama direktur, kemudian sama reception, sama kemudian juga ditunjukkan di mana nanti locker atau garderobe ya, di mana saya akan menaruh barang-barang saya, kemudian juga ditunjukkan di mana tempat kerja saya nanti, kamarnya apa, standarnya gimana. Dan pada saat itu, satu hari itu mereka hanya menunjukkan, memperkenalkan saya sama tim-tim yang ada di situ. Kemudian mereka juga ada fitness, diperkenalkan sama fitness staff, kemudian ada juga sauna staff, kemudian ada untuk swimming pool. Pokoknya semuanya kita dikenalkan pada saat itu, dan benar-benar beda situasi apa yang ada di Indonesia sama yang ada di sini ya. Sebuah pengalaman yang mungkin tidak bisa didapat di Indonesia. Nah, akhirnya dengan gaji pertama 4.500 Swiss franc atau 63 juta ya. Itu saya sangat bersyukur ya, karena saya kan cuma baru tamatan SMA, kemudian eh, cuma beberapa bulan sekolah di pariwisata. Karena sekolahnya bangkrut, akhirnya saya nggak bisa lulus. Tapi akhirnya saya bisa kerja di sebuah hotel di Nusa Dua seperti cerita-cerita saya di video lain. Nah, kemudian keberuntungan di Switzerland, saya bisa kerja sebagai seorang tukang pijat yang merupakan sebenarnya eh, pekerjaan idam-idaman saya waktu saya masih kecil sebenarnya. Eh, dengan gaji yang sangat oke menurut menurut saya ya, 4.500 Swiss franc itu benar-benar sebuah penghargaan dengan sertifikat yang biasa-biasa gitu. Jadi kalian jangan merasa eh, minder dengan sertifikat kalian yang ada, karena di belakang kalian itu ada keberuntungan. Jika ditambah dengan bekerja keras, kemudian ditambah juga dengan ada hubungan kerabat, hubungan teman, karena bergaul itu juga sangat penting sekali ya. Karena dengan bergaul kalian bisa mendapatkan informasi, kedekatan sama seseorang, jadi bisa membantu di dalam untuk mendapatkan sebuah pekerjaan ataupun at least informasi-informasi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, itulah yang saya lakukan selama ada di Zurich ya, selama tidak saya bekerja. Saya mengambil semua pekerjaan apa yang bisa saya lakukan, yang penting mendapatkan uang, dan saya bisa membantu keluarga saya di Indonesia, mencukupi segala kebutuhan saya yang selama saya tinggal di Zurich. Karena di Zurich itu tidak ada gratis semuanya, dari transport, dari makanan, semua kita harus beli. Dah, itulah sedikit informasi tentang interview pertama untuk saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai seorang tukang massage. Jika ada pertanyaan ataupun komen yang tidak kamu sukai, silakan di bawah ini ada komentar. Saya dengan senang hati bisa memberikan feedback, memberikan jawaban apa yang saya buat di video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.